Pagi itu, sinar matahari baru saja menembus celah jendela kayu rumah sederhana milik keluarga kecil itu. Rumah berdinding papan, beratap genteng tua, dan berlantai semen kasar. Di dapur, hanya ada tungku kecil yang sering dipakai untuk memasak. Suara ayam berkokok masih terdengar bersahut-sahutan di kejauhan, menandakan hari baru telah dimulai. Bima, lelaki berusia 30 tahun, bangun lebih awal seperti biasanya. Tubuhnya yang kekar namun penuh keringat hasil kerja keras sudah terbiasa digerakkan sejak subuh. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sebentar ke arah istrinya, Ratna, yang masih terlelap dengan wajah tenang. Selimutnya masih menutupi tubuhnya, sementara kipas angin kecil berputar lambat di sampingnya. Bima tersenyum kecil. Biar saja Ratna tidur lebih lama. Kasihan dia, pasti lelah. Begitu pikirnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya bukanlah kelelahan karena pekerjaan rumah, melainkan karena terbiasa tidur larut malam setelah menonton drama Korea sampai habis episode. Dengan pelan, Bima beranjak. Ia mengambil handuk lusuh yang tergantung di paku dekat pintu dan berjalan ke kamar mandi. Suara air yang ditimba dari sumur menemani pagi itu. Tak lama kemudian, ia sudah berpakaian kerja, celana kain longgar, kaos oblong, dan topi usang yang biasa ia pakai untuk melindungi kepala dari terik matahari. Sebelum berangkat, ia mendekati ibunya, Bu Karsih, yang sudah duduk di ruang tengah. Wanita itu sudah renta, rambutnya memutih, kulit tangannya keriput, namun matanya masih penuh kasih sayang. Ia selalu bangun lebih dulu, menyiapkan sedikit sarapan untuk anaknya. Bima, ini ada nasi goreng sisa semalam. Ibu panaskan lagi, buat bekalmu di proyek, kata Bu Karsih sambil menyodorkan bungkusan nasi yang dibalut daun pisang. Terima kasih, Bu. Bima tersenyum, lalu mencium tangan ibunya. Doakan aku sehat ya, Bu. Biar bisa cari nafkah lancar. Pasti, Nak. Hati-hati di jalan. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau capek, istirahat. Bima mengangguk, lalu bergegas keluar. Suara langkahnya di jalanan tanah terdengar semakin menjauh. Sementara itu, Ratna baru bangun ketika matahari sudah cukup tinggi. Jam dinding menunjukkan pukul 9. Ia menguap lebar, lalu malas-malasan duduk di ranjang. Pandangannya mengarah ke pintu kamar yang terbuka sedikit. Dari situ ia bisa melihat Bu Karsih sedang sibuk menyapu ruang tamu. Bu, panggil Ratna dengan suara manja. Bu Karsih berhenti menyapu dan menghampiri. Iya, Nak. Ada apa? Bisa bikinin aku teh manis, Bu? Badanku masih lemes banget. Kayaknya tidurku kurang nyenyak. Oh, iya. Sebentar ya, Nak. Bu Karsih bergegas ke dapur, menyalakan kompor minyak kecil, merebus air, lalu membuatkan segelas teh manis. Ia tahu Ratna jarang mau melakukan pekerjaan rumah sendiri. Hampir semua urusan rumah, mulai dari memasak, mencuci, hingga membersihkan rumah, jatuh di pundaknya. Namun ia memilih diam. Dalam hati, kadang ia merasa sedih. Seandainya Bima tahu Ratna begini, tapi tidak. Aku tidak boleh bikin Bima kecewa pada istrinya. Bu Karsih lebih memilih menanggung lelah daripada melihat anaknya gelisah. Setelah teh tersaji, Ratna duduk di kursi kayu ruang tamu sambil menyalakan televisi. Ia menyeruput pelan, lalu asyik menonton sinetron pagi. Jemarinya tak lepas dari ponsel, sibuk membalas chat teman-temannya. Jam makan siang tiba, Ratna belum juga bergerak dari kursi. Perutnya mulai lapar, ia menoleh ke arah Bu Karsih. Bu, masak apa hari ini? Aku lapar banget. Bu Karsih yang baru saja menjemur cucian berhenti sebentar. Ibu mau masak sayur asem sama ikan asin aja, Nak. Seadanya. Ya udah, yang penting cepat ya, Bu. Aku lapar banget. Baik, Nak. Dengan tubuh renta, Bu Karsih masuk dapur. Ia memotong sayuran,
menyalakan api, dan mulai memasak. Ratna tetap di ruang tamu, tidak merasa bersalah membiarkan mertuanya mengurus segalanya. Sore hari, sekitar pukul 6, Bima pulang dengan wajah lelah dan pakaian penuh debu. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaan mengangkat semen dan batu seharian. Tubuhnya terasa remuk, namun begitu melihat rumah, semangatnya kembali muncul. "Assalamualaikum," suaranya lantang saat membuka pintu. "Waalaikumsalam, Mas." Ratna langsung berdiri, menyambut dengan wajah sumringah. Ia mengambil handuk dan menuangkan air minum ke gelas. "Capek banget, ya? Sini, aku pijitin." Bima tersenyum bahagia. "Wah, enak banget pulang ada kamu, Ratna. Beruntung aku punya istri sepertimu." Bukarsih hanya tersenyum tipis dari dapur. Hatinya lah yang tahu siapa sebenarnya yang seharian bekerja keras menjaga rumah. Malam itu, mereka makan bersama. Bima lahap menikmati masakan ibunya, sementara Ratna ikut makan tanpa pernah merasa bersalah karena tidak berkontribusi. Setelah makan, Bima duduk sebentar bersama Ratna di ruang tamu. "Sayang, maaf ya kalau aku belum bisa kasih hidup yang lebih baik. Aku janji akan kerja lebih keras lagi. Suatu saat kita pasti punya rumah lebih bagus." Ratna tersenyum tipis, tapi dalam hatinya ia kesal. "Kerja keras? Tapi uangmu selalu pas-pasan. Sampai kapan aku bisa hidup begini?" Namun ia tidak berani mengucapkan keluhan itu di depan Bima. Ia hanya menepuk bahu suaminya pelan. "Yang penting kita sehat, Mas. Nggak usah terlalu dipikir." Bima memandangnya penuh cinta. Ia yakin istrinya adalah wanita yang setia, yang sabar menemaninya. Ia tidak tahu bahwa kenyataan yang ia yakini hanyalah fata morgana. Malam semakin larut. Bima tertidur pulas karena kelelahan, sementara Ratna kembali asyik dengan ponselnya hingga lewat tengah malam. Dan begitulah hari-hari pertama rumah tangga itu terus berjalan. Bima bekerja keras, Ratna bermalas-malasan, dan Bukarsih memikul beban yang seharusnya bukan miliknya. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Bima berangkat pagi, pulang sore, dan selalu membawa wajah lelah bercampur bahagia karena bisa melihat keluarga kecilnya. Namun di balik itu, ada kenyataan pahit yang hanya Bukarsih yang tahu. Ratna semakin terbiasa menyerahkan semua urusan rumah padanya. Suatu pagi, ketika Bima sudah berangkat kerja, Ratna duduk di depan cermin kecil sambil sibuk merias wajah. Bedak tebal ia pulaskan, lipstik merah menyala menutupi bibirnya, alisnya dipertegas. Bukarsih yang sedang menjemur cucian memperhatikan dari jauh. Ia heran. Mau kemana dia dandan segini pagi? "Ratna," panggil Bukarsih hati-hati. "Mau ada acara, Nak?" Ratna menoleh sambil tersenyum tipis. "Iya, Bu. Aku mau keluar sebentar. Ada arisan sama teman-teman." "Oh, begitu. Tapi, cucian di dapur itu." "Ih, Bu, masa aku yang ngerjain? Kan ada Ibu. Aku kan masih capek. Lagian arisan penting, bisa buat jaga silaturahmi." Bukarsih menghela napas. Ia ingin menegur, tapi takut menyinggung perasaan menantu. Ia hanya mengangguk pelan. "Ya sudah, Nak. Hati-hati di jalan." Ratna bergegas pergi. Ia memakai pakaian bagus, tas kecil tergantung di bahunya. Bukan arisan yang ia datangi, melainkan kafe kecil tempat ia bisa nongkrong bersama teman-teman lamanya. Siang menjelang. Bukarsih sendirian di rumah. Tangannya sibuk membersihkan piring kotor, kemudian menyapu lantai, lalu menyiapkan makan siang untuk Bima nanti. Tubuhnya sudah renta, pinggangnya sering terasa nyeri, namun ia tetap memaksa diri. Saat Ratna pulang sore hari, wajahnya cerah. "Bu, makan malam sudah siapkan?" tanyanya sambil membuka ponsel. "Sudah, Nak. Ibu masak sayur lodeh sama tempe goreng."
Ratna duduk santai di ruang tamu, memainkan ponselnya sambil menunggu. Tak sekalipun ia menawari bantuan. Malam itu, Bima pulang. Ratna langsung menyambut dengan wajah manis. "Mas, gimana kerjaan hari ini?" tanyanya manja. "Capek, sayang. Tapi nggak apa-apa. Aku seneng kok bisa pulang ke kamu." Ratna tertawa kecil, lalu menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Aku tadi ikut arisan, Mas. Doain ya, semoga bulan depan aku yang dapat giliran." "Wah, bagus tuh. Biar kamu juga punya kegiatan. Aku dukung kok, asal nggak ganggu istirahatmu." Ratna mengangguk manis. Bima percaya sepenuhnya, tidak tahu bahwa istrinya hanya bersenang-senang. Bukarsih yang mendengar percakapan itu hanya menunduk. Lidahnya keluh, ia tak ingin merusak kepercayaan Bima kepada istrinya. Hari-hari berikutnya, kebiasaan Ratna makin menjadi. Ia sering keluar rumah dengan alasan arisan, belanja kebutuhan rumah, atau sekadar bertemu teman. Padahal, sebagian besar waktunya dihabiskan di luar hanya untuk nongkrong. Bahkan suatu sore, Ratna pulang membawa bungkusan. "Bu, aku beli ayam goreng ini. Buat makan malam. Jadi Bu nggak usah repot masak." Sekilas tanpa perhatian, padahal uang untuk membeli ayam itu diambil dari dompet Bima tanpa izin. Semakin lama, beban Bukarsih bertambah. Pagi ia mencuci, siang memasak, sore menyapu, malam membersihkan dapur. Tubuh tuanya semakin sering sakit. Namun ia tetap diam. Suatu malam, saat Ratna sudah tidur, Bukarsih duduk di teras rumah. Wajahnya diterangi lampu minyak kecil. Ia menatap langit, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkanlah hamba. Jangan biarkan Bima tahu keadaan ini. Biarlah aku yang menanggung semuanya." Air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan harinya, Bima pulang lebih cepat dari biasanya. Ia menemukan ibunya sedang batuk keras di dapur. "Bu, kenapa?" Bima segera menghampiri. "Enggak apa-apa, Nak. Cuma kecapean sedikit." "Kenapa ibu yang masak? Mana Ratna?" Belum sempat Bukarsih menjawab, Ratna keluar dari kamar sambil menguap. "Mas, kamu udah pulang? Aku ketiduran. Maaf ya, harusnya aku masak, tapi tadi aku sakit kepala." Bima langsung mengangguk mengerti. "Oh, nggak apa-apa, sayang. Jangan dipaksain. Ibu juga jangan terlalu capek." Ratna menunduk, menyembunyikan senyum tipis. Ia tahu Bima tak pernah curiga. Beberapa minggu kemudian, Ratna mulai berani meminta uang lebih pada Bima. "Mas, aku butuh uang tambahan. Katanya di arisan bulan depan harus setor lebih banyak. Kalau enggak, aku bisa malu sama teman-teman." Bima menghela napas. "Sayang, uangku pas-pasan. Tapi kalau itu penting, aku akan usahakan." Ia akhirnya mengambil sebagian dari tabungan kecilnya. Uang yang seharusnya untuk memperbaiki atap bocor kini berpindah ke tangan Ratna. Bukarsih melihat itu dari kejauhan. Hatinya pedih. Ia ingin menegur, tapi tak sanggup menghancurkan ketulusan anaknya. Suatu malam, ketika Bima tertidur pulas, Ratna kembali sibuk dengan ponselnya. Ia tersenyum-senyum sendiri membaca chat seseorang. Teman-teman nongkrongnya mulai mengenalkan pada pria lain, tapi Ratna masih ragu. "Kalau aku bisa nemuin laki-laki kaya, hidupku pasti lebih enak," bisiknya pada diri sendiri. Di kamar sebelah, Bukarsih yang belum tidur berdoa lirih. "Ya Allah, lindungi anakku dari keburukan yang tak ia tahu. Jangan biarkan rumah tangga ini hancur." Namun jalan cerita baru saja dimulai. Ratna belum berhenti memanfaatkan, dan kebohongan yang lebih besar sudah menunggu di depan. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama, namun dengan ketegangan yang tersembunyi.
Bima bekerja dari pagi hingga malam, menghadapi proyek yang melelahkan, sementara Ratna bersantai di rumah. Rutinitas itu membuat Bima tidak menyadari bahwa Ratna semakin nyaman memanfaatkan kebaikan ibu mertuanya, Bu Karsih. Suatu sore, Ratna duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya, menunggu Bima pulang. Ia menatap diri sendiri di cermin, merapikan rambut dan senyum manja yang selalu ia gunakan untuk memikat Bima. Saat Bima membuka pintu, Ratna langsung berdiri menyambut. "Mas, aku pengen bilang sesuatu," katanya lirih, menunduk sedikit agar terlihat malu. Bima tersenyum, capek tapi hangat. "Apa itu, sayang?" Ratna pura-pura menahan malu. "Aku, kayaknya, hamil, Mas." Bima terkejut, matanya berbinar penuh haru. "Hamil? Beneran, sayang?" Ratna mengangguk kecil. Dalam hatinya, ia menertawakan keberhasilan kebohongannya. Ia tahu Bima akan semakin perhatian padanya. Ia merasa aman karena selama ini Bima tidak pernah menaruh curiga. Sejak saat itu, Ratna semakin lihai berbohong. Ia memanfaatkan Bima sepenuhnya, meminta uang lebih untuk kontrol dokter, meminta perhatian ekstra, bahkan memanipulasi Bu Karsih agar bekerja lebih keras di rumah. "Bu, tolong masakin aku rujak ya, pengen banget," katanya suatu hari dengan suara lembut. Bu Karsih mengangguk lemah, meski tubuhnya mulai lelah. "Iya, Nak. Ibu bikinkan." Tubuh tua itu terasa berat, pinggangnya pegal, tapi ia tetap melayani menantunya karena cinta dan rasa takut mengecewakan Bima. Minggu demi minggu, kebohongan Ratna semakin nyaman. Ia menempelkan bantal di bawah bajunya agar terlihat seperti perut hamil mulai membesar. Setiap kali Bima pulang lebih awal, ia cepat menutupi keberadaan Bu Karsih yang sedang bekerja di luar rumah demi memenuhi permintaannya. "Mas, Bu cuma keluar sebentar," katanya menenangkan Bima yang menanyakan ibu. Bima percaya begitu saja, tidak curiga sedikit pun. Ratna tersenyum tipis di balik air matanya yang dibuat-buat. Ia merasa dunia berada di tangannya, Bima tetap bekerja keras, ibu mertua menanggung segalanya, dan ia hanya tinggal menikmati semuanya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Ratna semakin lihai menuntut perhatian, mulai menuntut uang ekstra untuk vitamin, ibu hamil, dan perlengkapan bayi. Ia belajar mengatur wajahnya agar terlihat lemah setiap kali meminta sesuatu, dan Bima, yang tulus mencintai istrinya, selalu mengiyakan. Bu Karsih hanya bisa menunduk, melihat menantunya memanfaatkan anaknya. Hatinya pedih, tapi ia tetap diam, menanggung beban sendiri. Ia takut jika Bima tahu, akan terjadi pertengkaran besar, dan ia tidak sanggup menghadapi situasi itu. Bulan demi bulan berlalu. Ratna semakin nyaman dengan kebohongannya sendiri. Setiap minggu ia memanipulasi Bima untuk memberi uang lebih dengan berbagai alasan, selalu terkait kontrol dokter atau persiapan bayi. Padahal uang itu digunakan untuk kepentingan pribadinya, belanja barang mewah, nongkrong, atau kebutuhan lainnya. Bu Karsih bekerja lebih keras dari sebelumnya, mengurus rumah, menyiapkan makanan, mencuci, membersihkan, dan menutupi semua kebutuhan Ratna, sementara Bima tetap tidak curiga. Ia percaya istrinya adalah calon ibu yang baik, tanpa menyadari bahwa seluruh rumah tangga perlahan dimanfaatkan untuk kesenangan Ratna. Suatu sore, Bima pulang lebih cepat dari biasanya. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Ia menanyakan Bu Karsih. "Ratna, Bu mana? Kok nggak ada di rumah?" Ratna tersenyum, pura-pura tenang. "Oh, Bu cuma keluar sebentar, Mas. Nanti dia balik lagi." Bima mengangguk, hatinya lega. Ia sama sekali tidak curiga. Ratna tersenyum puas. Ia semakin terbiasa berbohong dan merasa bisa memanipulasi Bima dan Bu Karsih sesuka hati. Hari-hari berikutnya, Ratna semakin sering meminta uang tambahan dengan berbagai alasan. Kadang ia bilang ingin beli vitamin untuk ibu hamil, kadang ingin pergi ke dokter untuk kontrol.
Bima selalu mengiyakan, meski tabungannya pas-pasan, karena ia percaya pada istrinya sepenuhnya. Bukarsih diam-diam mengeluh dalam hati. Tubuhnya semakin lelah, pinggangnya sering sakit, tapi ia tetap melakukan semuanya demi menutupi kenyataan pada Bima. Suatu malam, Ratna menempelkan bantal di bawah bajunya, berpura-pura menahan sakit perut. Ia mengeluh, menjerit lembut saat Bima menanyakan kondisinya. "Mas, sakit banget, perutku." Bima panik. "Kita harus ke dokter sekarang, sayang." Ratna pura-pura menahan tangis. "Nanti aja, Mas, aku cuma pengen istirahat sebentar." Bima mengangguk ragu, masih percaya sepenuhnya pada istrinya. Ratna tersenyum tipis di balik air mata palsunya. Kebohongannya berjalan lancar, dan ia semakin nyaman memanfaatkan kasih sayang Bima. Namun, Bukarsih sudah mulai kelelahan. Ia merasa fisiknya hampir habis, tapi tetap menahan agar tidak mengecewakan anak dan suaminya. Setiap kali Ratna meminta sesuatu, hatinya pedih, tapi ia tetap mematuhi, takut konfrontasi akan membuat semuanya hancur. Saat bulan ke-8, Ratna mulai merasakan sakit perut yang tidak biasa. Malam itu, ia menjerit di kamar, menggenggam perutnya yang tiba-tiba terasa nyeri. "Mas, tolong. Perutku sakit banget," jeritnya, suaranya memecah kesunyian rumah. Bima yang baru pulang dari proyek langsung menoleh, wajahnya pucat. "Ratna, apa yang terjadi?" Tanpa pikir panjang, Bima menggendong Ratna ke rumah sakit, hati berdebar. Ia berpikir ini adalah hari kelahiran anaknya. Namun begitu diperiksa, kenyataan yang menghancurkan muncul. "Pak Bima, istri Anda tidak hamil. Kondisi perutnya parah karena gagal ginjal akut. Jika tidak segera ditangani, nyawanya sangat terancam." Bima terdiam, semua yang ia percayai selama ini runtuh. Kebohongan Ratna, pemanfaatan ibu, uang yang diambil untuk hal-hal yang tidak benar. Ia merasa dikhianati. Ratna terbaring lemah, menyesali semua kebohongan dan kemalasan yang dilakukannya. "Mas, aku menyesal, sungguh, aku salah." Bima menatapnya dingin. "Ratna, aku memaafkanmu, tapi aku tidak bisa lagi hidup denganmu. Aku akan pergi." Meski demikian, Bima tetap menolong Ratna, memanggil dokter, menanggung biaya perawatan, dan memastikan ia mendapatkan penanganan terbaik. Tapi hatinya sudah berubah. Tidak ada lagi cinta yang sama, hanya rasa tanggung jawab sebagai seorang suami. Beberapa bulan kemudian, Bima membangun kehidupan baru. Ia bertemu Aisyah, seorang wanita syalihah yang sabar, rajin, dan penuh kasih sayang. Bersama Aisyah, ia membangun rumah tangga baru, bekerja lebih keras, dan hidup bahagia bersama Bukarsih, yang akhirnya lega melihat anaknya bahagia kembali. Ratna tetap sendiri, menderita akibat gagal ginjal, menyesali semua kebohongan, dan menerima pahitnya karma dari semua kemalasan dan manipulasi yang ia lakukan. Ia menyadari terlambat bahwa kejujuran, kerja keras, dan saling menghargai adalah fondasi rumah tangga yang nyata. Hidup Ratna kini sunyi, penuh penyesalan dan rasa sakit, sementara Bima dan Aisyah menikmati kebahagiaan yang lahir dari kejujuran, cinta tulus, dan kerja keras. Kisah itu menjadi pelajaran pahit, kebohongan bisa menghancurkan semua yang dibangun dengan cinta dan kepercayaan.